Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar kurikulum. Materi konsep dasar kurikulum yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian kurikulum, kedua, konsep kurikulum, dan ketiga, dimensi kurikulum, serta yang keempat, fungsi kurikulum. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, yang semula berarti running course, dan juga terdapat dalam bahasa Prancis, yaitu courir, artinya curan atau berlari. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa pendapat dari para ahli, yaitu Daniel Tanner dan Laurel Tanner, yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur dan tersusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan sehingga pelajar memiliki motivasi dan minat belajar. Kemudian, menurut Hilda Taba, pengertian kurikulum sebagai a plan of learning, yang berarti bahwa kurikulum ialah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rencana untuk peserta didik. Konsep kurikulum itu berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Ada 3 konsep tentang kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Pada konsep pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kemudian konsep kedua, bahwa kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum itu sendiri merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Menurut S. Hamid Hasan tahun 1988, bahwa kurikulum memiliki 4 dimensi. 1. Kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. 2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. 3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. 4. Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Fungsi kurikulum itu sendiri terdapat beberapa fungsi. 1. Fungsi penyesuaian, yaitu untuk mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menjadi pribadi yang well-adjusted. 2. Fungsi integrasi, yaitu untuk menghasilkan individu-individu yang dapat berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum harus mampu memberikan pelayanan dan memahami setiap perbedaan individu, baik fisik maupun psikis. 4. Fungsi persiapan, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. 5. Fungsi pemilihan, mengarahkan siswa untuk memilih program belajar sesuai minat dan kemampuan bakatnya. 6. Fungsi diagnosis. Fungsi diagnostik ini mengarahkan siswa untuk dapat memahami kelemahannya dan dapat mengembangkan potensi dirinya. Berikut beberapa peranan kurikulum, yaitu peranan konservatif. Kurikulum berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya masa lalu yang masih relevan kepada generasi muda. Selanjutnya, peranan kurikulum kreatif. Kurikulum itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan
masyarakat. Ketiga, peranan kurikulum harus kritis dan evaluatif. Maksudnya bahwa kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam proses pembelajaran, tetapi juga harus dikaji secara kritis dan dievaluasi secara berkala. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.